Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abim Septiadi, NIM 2019161037. Kali ini saya akan membahas materi saya yang berjudul Perkembangan Agama dan Bahasa. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Perkembangan keagamaan ialah sifat ketuhanan yang dimiliki oleh anak sejak lahir. Perkembangan agama pada seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya dulu. Tahapan perkembangan agama pada anak usia dini. Tahapan fairy tale atau tingkat dongeng, yaitu tahap ini dialami anak usia 3-6 tahun. Pada tahap ini anak membangun konsep ketuhanan berdasarkan hayalannya. Misalkan mengenal Tuhan sebagai raksasa, atau mengenal Tuhan sebagai hantu, malaikat, bersayap, dan sebagainya. Realistis atau tingkat kenyataan, yaitu tahap ini dialami anak usia 7-12 tahun. Pada tahap ini anak lebih cenderung mengenal agama dengan lebih konkret. Tuhan dan malaikat bagi anak adalah sosok penampakan yang nyata, bagaikan manusia yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan di bumi. Konsep ini dapat timbul dari pengajaran agama, pengalaman dari orang dewasa lainnya. Tahap individualistik atau tingkat individu, yaitu pada tahap ini anak sudah mulai menentukan pilihan terhadap suatu model agama tertentu. Tahap ini dialami oleh anak usia 13-18 tahun. Sifat agama pada diri anak dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, unreflective atau tidak mendalam, yaitu mempunyai anggapan atau menerima tahapan ajaran agama dengan tanpa mengkritik. Dan yang kedua, egosentris, yaitu anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. 3. Anthropomorphis, yaitu konsep ketuhanan pada diri anak menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan, mulai konsep berbentuk dalam pemikiran. Mereka menganggap bahwa peri keadaan Tuhan itu sama dengan manusia. Verbalis dan ritualis, kehidupan agama dimulai secara verbal dari kenyataan yang kita alami. Kenyataan kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal atau ucapan. Imitatif, yaitu tindakan keagamaan yang dilakukan pada dasarnya diperoleh dari meniru. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Perkembangan agama pada masa anak. Setiap anak atau manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang berasal dari dorongan-dorongan manusiawinya, antara lain dorongan fisik, jasmani, dorongan emosional atau perasaan, dorongan sosial atau bergaul dan bermasyarakat, dorongan mental atau berilmu dan berpengalaman, dorongan spiritual atau beragama, bermoral, dan sebagainya. Motivasi beragama pada remaja. Menurut Niko Syukur di Star OFM, motivasi beragama dibagi menjadi 4 motivasi, yaitu motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustasi karena kematian. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. Motivasi beragama karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Tujuan kemampuan bahasa. Meningkatkan keberanian anak untuk berbahasa ekspresif
Meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara lisan. Meningkatkan keberanian anak untuk mengadakan hubungan dengan anak lainnya. Seorang dikatakan memiliki kemampuan apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses yang harus dilalui dalam bahasa dan berbahasa. Ialah 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Permasalahan bahasa di usia remaja. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Bahasa remaja atau bahasa gaul salah satu yang menyebabkan pudarnya bahasa Indonesia, yaitu banyak remaja sekarang menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi dan berinteraksi. Contoh bahasa gaul yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sudah, udah, habis, abis, kalau, terima kasih, makasih, pekerjaan, kerjaan, belikan, beliin. Dampak negatif berbahasa gaul adalah yang pertama, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa remaja dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata termasuk di dalamnya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Dampak positif berbahasa gaul sebagai bahasa lelucon sesama teman sehingga menambah keakraban. Dan yang kedua, remaja menjadi lebih kreatif. Itu saja pembahasan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.